jadi aku Tata, sekarang aku usia 18 tahun. Belum 18 sih, mau 18 tahun. Cuman selama 18 tahun ini aku sering banget tanya sama Tuhan, apa ya, kayak kenapa kenapa di dunia yang singkat ini aku merasa kalau hidupku tuh nggak adil. Aneh sih, maksudnya kayak alay juga ya kayak kedengerannya. Cuman satu hal yang selalu aku pegang dari dulu tuh ketika Tuhan tuh nggak pernah tinggalin aku. Jadi ada momen dimana dulu banget kelas 5, jadi kayak selama SD itu dibully kan, pokoknya ceritanya dibully gitulah, dibully sampai padahal itu masih kecil kan, orang anak SD masih kecil udah dari TKB dia dibully sama teman-temannya. Terus habis itu jalan-jalan dia nggak tahu kayak jalanin hidup kayak biasanya sampai di kelas 5. Di kelas 4 itu udah mulai kayak ibaratnya tuh puncak klimaksnya, kayak banyak banget konflik yang terjadi di kelas 4 itu sampai akhirnya aku ada di kelas 5. Nah, di kelas 5 ini gimana ya? Capek banget kayak mempertanyakan kok temenku tuh selalu musuhin aku terus, aku tuh salah apa? Bahkan harus aku juga yang minta maaf. Aku nggak tahu salahku apa, aku nggak tahu kenapa aku yang dimusuhin, kenapa aku yang dijauhin. Dan temanku satu ini dia tuh kayak ibaratnya nggak mempengaruhi teman-teman yang lain, jadi satu kelas itu hampir satu kelas tuh pada nggak suka sama aku. Dan dari situ aku karena apa ya, jadi orang yang nggak punya teman, aku berusaha dong buat deketin diri sama teman-teman yang lain. Bahkan aku minta maaf sama orang yang nyebarin fitnahnya itu. Aku minta maaf dan itu kayak ibaratnya aku ngemis-ngemis buat bisa dimaafin karena aku pengen tahu juga salahku di mana. Tapi itu endingnya kayak nggak berakhir di situ. Even aku udah minta maaf, even aku udah berusaha buat deket sama mereka, ngobrol sama mereka, itu nggak membuahkan hasil apa-apa. Sampai kelas 5 di satu titik aku bener-bener capek, nggak tahu ya, mungkin karena kayak bayangin kelas 5 SD tuh pikirannya apa sih. Bayangin tiap hari pulang sekolah tuh anak SD itu bukannya kayak happy sama teman-temannya, tapi kayak malah masuk kamar nangis sendirian. Bahkan juga papa mama orang tua tuh gak ada yang tahu ceritaku ini. Terus udah deh sampai kelas 5 itu di satu hari aku lagi ada di lantai 3 tempat sekolahku. Di sekolahku itu kebetulan langitnya tuh kebuka, jadi kita bisa lihat ke atas gitulah, jadi kita bisa lihat langit. Dan itu benar-benar kayak outdoor, jadi sekolahku ini bentuknya semi outdoor gitu. Terus habis itu aku lihat tuh ke langit, entah kenapa aku tuh bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan beneran ada, jawab dong tuh aku pengen teman-temanku ini besok at least, nggak besok sih, maksudnya aku cuma bilang sama-sama teman-teman boleh dong damai sekali, aku pengen ini masalah tuh kelar biar bisa baikan semua. Udah capek harus musuh-musuhan tiap hari, harus minta maaf sama teman-teman lagi gini gitu. Terus lucunya adalah besoknya Tuhan langsung jawab doaku. Jadi besoknya kita baikan. Orang yang nyebarin fitnah itu, satu orang itu sama teman-teman yang lain itu aku baikan sama mereka. Jadi kayak kita bisa temenan kayak biasanya lah. Maksudnya udah damai, udah kayak ngobrol lagi kayak gini. Di situ aku baru merasakan kalau Tuhan beneran ada. Karena Tuhan jawab doa. Simple kayak padahal nggak apa ya, kayak bukan satu hal yang wow, bukan satu hal yang kayak penting, bahkan satu hal yang kecil malah kayak cuman minta buat damai sama teman-teman gini gitu. Tapi ternyata di situ di titik itu aku benar-benar merasakan kayak gila, Tuhan tuh jawab doaku tuh seperti ini ya, dan Tuhan tuh beneran jawab. Di situ pulang sekolah aku nangis sama Tuhan. Aku kayak bener-bener doa terus. Tiap hari itu aku mulai merasakan kedekatannya sama Tuhan. Dan di situ aku merasa kayak Tuhan tuh beneran ada loh. Tiap hari aku bener-bener kayak rasanya tuh aku bisa ngerasain adanya komunikasiku sama Tuhan. Pokoknya jalan, dan dari situ juga entah kenapa Tuhan kasih karunia aku buat tiap hari tuh mimpi buruk. Aku nggak tahu kenapa dari semenjak aku kenal, ibaratnya kayak realize kalau Tuhan tuh beneran ada, itu justru setiap hari aku juga dihantuin sama mimpi buruk. Mimpi buruknya terjadi tuh benar-benar dalam frekuensi kalau setiap aku tidur aku bakal mimpi buruk. Dan ini aku belum bawa ke psikologi, jadi kayak udah banyak direkomendasiin kalau ini bawa ke psikologi ini
Cuman sampai sekarang puji Tuhannya ya memang masih berjalan mimpi buruk itu dari tahun sebelumnya. Jadi benar-benar aku selama berapa tahun, dari SD kelas 5 itu, mulai dari situ SMP sampai sekarang SMA ini, ya aku hidup itu dihantuin sama mimpi buruknya itu. Dan mimpi buruk itu beda-beda, jadi enggak sama itu terus. Gimana ya, banyaklah hal terjadi, dan aku juga semakin besar, semakin tambah usia, semakin banyaknya pengalaman, aku baru sadar kalau oh ternyata tuh trauma masa lalu itu benar-benar mempengaruhi diriku banget sampai aku ada di titik ini. Jadi kayak traumanya kita kecil itu nggak cuman ngefek kalau waktu di hari kejadian itu aja yang bikin kita jadi takut, tapi sampai kita besar pun efeknya tuh bener-bener kebawa sampai diri sendiri. Bahkan mentalnya kita tuh dibuat dari waktu masa-masa itu, dan pikiran kita juga jadinya dikelabui sama hal-hal yang itu dari trauma masa kecil. Dari situ aku mulai kesel sama diri sendiri, kayak kenapa aku selalu stuck, kenapa aku berhenti di titik yang sama, kenapa aku waktu mau maju muternya lagi di titik yang sama. Dan dari sini aku lagi mempertanyakan sama Tuhan tuh pengen aku apa. Aku udah jalanin ini, aku udah berusaha mati-matian buat kelarin itu, tapi Tuhan mempertemukan sama kejadian yang buat aku muter lagi di titik yang sama. Di situ Tuhan kasih aku berarti kayak aku muter-muter di titik yang sama lah sampai hari ini. Dan di sini aku lagi mencoba memproses semuanya, kenapa Tuhan kasih semuanya itu lagi ke aku. Kita semakin besar tuh semakin juga sadar kayak kita hidup juga baru sekali. Di hidup yang singkat dan gak tahu kapan selesainya ini, kenapa kita gak improve buat diri kita itu lebih baik lagi dan lebih life goes on. Aku punya trauma masa kecil yang gak baik buat hubungan sekarang. Maksudnya kalau aku mau relasi sama orang atau mau sama maksudnya secara pertemanan dan lain-lain, itu bawa efek tuh besar banget. Entah itu takut sama omongan orang lain, jadi gampang banget kepikiran. Terus habis itu mental juga ya gitulah. Jujur jadi anak Tuhan tuh capek guys, jadi anak Tuhan tuh capek banget. Tapi hal yang bikin aku bangkit lagi adalah ketika aku punya alasan kenapa aku harus hidup di dunia. Maksudnya kenapa aku harus bertahan. Yang pertama, kalau aku nggak bertahan, kayak aku nggak mau ninggalin dunia, aku nggak mau selesai dulu kalau aku belum melakukan sesuatu hal yang itu bisa buat Tuhan tuh seneng, at least buat Tuhan tuh seneng. Kayak buat apa sih kita hidup kalau misalnya kita mempertanyakan hal-hal kayak gitu. Kita cuman pengingatku tuh cuman satu, ya karena aku belum bisa bahagia di siapa-siapa gitu loh. Makanya di situ aku pengen bertahan terus. Entah apa yang pengen Tuhan bentuk dari diriku, tapi satu hal, ketika kamu udah deket sama Tuhan, kamu benar-benar ngerasain adanya ketenangan. Ada satu momen dimana emosiku lagi naik-naiknya, emosiku lagi meledak-meledaknya, aku lagi pengen, udah kayak kesel, tapi aku bukan tipe orang kalau yang marah itu aku bisa ngomong gitu, aku diem. Dan dari situ aku cuma doa sama Tuhan, aku pegang dadaku gini, aku bilang, Tuhan, aku pengen ada damai sejahtera di sini, aku nggak mau marah-marah, aku nggak mau diriku dikuasai sama emosi, melainkan aku pengen yang bisa menguasai emosiku. Dari situ bener-bener Tuhan tuh bawa ada kayak ketenangan, kayak ada damai tersendiri yang nggak bisa dijelasin sama kata-kata bahkan. Dari situ aku mulai percaya lagi, imanku tuh seakan dikuatin kayak Tuhan tuh di sini gitu loh. Dan semua masalahmu itu bisa dikontrol kok. Tinggal gimana cara kamu merespon. Kalau responmu positif, hal-hal positif juga bakal ngelilingin dirimu. Tapi kalau responmu negatif, kamu respon dengan tambah buat dirimu overthinking, kayak kamu ibaratnya ngasih makan pikiranmu sendiri dengan hal-hal yang gak penting. Kamu mulai ngurusin hal-hal juga yang bikin dirimu makin down, gini. Terus kapan mau majunya? Terus kamu mau stuck kayak gini tuh sampai kapan? Dan yang buat aku jadi sadar itu ketika dimana aku udah stuck, bener-bener aku kesel sama diriku, kenapa aku harus
gini terus, kenapa aku nggak bisa jadi orang yang kayak gini, kenapa aku nggak bisa jadi orang yang kayak gini. Aku start to questioning myself gitu, dan di situ justru aku menemukan jawabannya. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang Tuhan kasih ke diriku, entah itu juga ke teman-teman semua yang ngalamin hal yang sama, dimana kita lagi mempertanyakan kenapa aku ada di posisi kayak gini, itu justru ntar kita bakal nemuin jawabannya sendiri. Intinya satu, kita nggak bisa diem. Jadi anak Tuhan, jadi manusia pun, jadi sebagai manusia pun kita nggak bisa diem. Di dunia yang selalu bergerak ini, kita nggak bisa ikut diem. Dunia, aku mikirnya udah mulai kebawa mindset kayak gini. Orang-orang di sekitar kita itu cuma lalu lalang, dan mereka nggak bakal selamanya tuh bisa stay sama kita, bakal selalu ngertiin kita terus, karena mereka juga punya dunianya mereka sendiri. Kalau aku pernah baca, itu di dalam dunianya seorang kita tuh di dalam dunianya kita sendiri, kita tuh jadi main karakternya. Nah, kalau kita udah jadi main karakter di hidupnya kita sendiri, otomatis kita harus start fokus tuh di diri kita sendiri. Nggak bisa kita selalu mikirinnya orang lain. Kadang kita harus introspeksi, apa sih yang aku butuhin buat diriku sendiri, biar aku tuh bisa improve, biar aku tuh bisa lebih sayang sama diriku sendiri. Karena kalau kita terus-terusan kasih makan ke trauma kita, kasih makan ke masa lalu kita, terus kita mau bertumbuhnya gimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri teman-teman, justru makin berjalannya waktu teman-teman bakal dapat jawabannya sendiri karena diri kita sendiri. Jadi ibaratnya masalah kita, masalah yang ada, itu sebenarnya jawaban tuh ada di diri sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain tuh sebagai pengantara, oh ini nanti masalahnya bisa diselesain kayak gini. Mereka tuh jadi pembantu, maksudnya orang yang dikirim sama Tuhan buat bantu. Tapi balik lagi, semuanya, jalannya, jawabannya itu juga ada dalam diri kita sendiri. Dari situ aku mulai sadar kalau ya life tuh goes on. Aku nggak bisa stop dan selalu mempertanyakan hal yang sama di kepala aku dengan membayangkannya tuh masa lalu trauma yang buat kita sakit, yang buat kita sedih, kayak gitu. Satu hal, Tuhan, aku selalu, jadi kalau misalnya aku lagi sedih, lagi kayak down gini, aku selalu curhat sama Tuhan di notes. Aku buat notes, entah itu kayak apa yang bikin aku kesel, bikin aku sedih, aku selalu tulisnya di notes. Satu hal, Tuhan tuh selalu ibaratnya kayak peluk kita. Kalau misal kalau aku lagi down, aku lagi capek, aku selalu bilang, Tuhan peluk aku ya, peluk Tata ya. Dan dari situ aku merasakan ya itu tadi, damai sejahtera. Entah ketenangan apa yang lagi aku cari, karena selama ini aku minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen tenang, Tuhan aku pengen tenang. Tapi aku nggak ngerti tenang yang aku pengen tuh kayak gimana sih. Kayak tenang berhenti dari semuanya, aku kayak gimana. Nanti seiring berjalannya waktu, kita tuh bakal nemuin jawabannya sendiri. Jadi tenang itu dari dalam dirinya kita sendiri. Ya, hubungan sama Tuhan sampai sekarang pun aku juga lagi mempertanyakan hal-hal yang belum masih kejawab. Aku juga masih belajar banyak banget. Aku baru realize, baru ngerti, baru mulai start buat jalanin kalau hidupku itu juga baru akhir-akhir ini. Sebelum-sebelumnya aku dibentuk dari versi yang super lemah, aku dibentuk dari versi yang bener-bener ketrap sama masa lalu. Jadi aku super attached ke orang, kayak aku setakut itu buat kehilangan orang lain. Tapi sekarang aku mulai belajar juga kayak ya orang lain tuh nggak selamanya bisa gitu loh ngertiin kita terus, nggak bisa kita bergantung tuh sama orang lain. Dari situ aku juga belajar kalau mau sampai kapan sih hidup kita tuh dikontrol sama masa lalu, sampai kapan juga hidup kita tuh mau dikontrol sama trauma. Kita nggak bisa selamanya hidup tuh berlindung di balik alasan trauma. Kayak misal contoh, aku ngelakuin ini karena aku trauma, karena aku dulu kayak gini. Kita nggak bisa hidup di balik alasan itu terus. Kayak kita nggak bisa berlindung karena alasan kita punya trauma kayak gini. Karena hidup tuh terus berjalan. Kalau misalnya kita selalu ngandelin, ya aku tuh kayak gini karena aku punya trauma gini. Terus kita mau jalannya tuh kapan? Dari situ aku juga belajar banyak bahwa ya ini hidup gitu. Gak tahu arahnya kemana, jalanin dulu. Satu hal juga, Tuhan tuh selalu mungkin banyak teman-teman yang sekarang belum percaya sama Tuhan. Maksudnya gak cuman dia tahu oh ya Kristen kan, maksudnya
kita kenal Tuhan, kita tahu oh nih ya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Kristus. Satu hal yang aku juga baru-baru ngerti kenapa banyak orang di luar sana yang masih mempertanyakan Tuhan itu benar ada atau enggak, karena mereka belum ngalamin hal yang mengalami ibaratnya kayak perjumpaan sama Tuhan. Mungkin bahasanya terlalu bagus, maksudnya bukan terlalu bagus, maksudnya terlalu perjumpaan sama Tuhan tuh kayak gimana, maksudnya ngalamin hal yang itu menyadarkan kalau Tuhan tuh beneran ada. Makanya banyak anak muda yang cuman sekedar iya itu Tuhan kayak gitu. Aku nggak tahu gimana caranya biar kita tuh bisa kenal sama Tuhan, tapi Tuhan tuh selalu rindu kita tuh buat pulang. Karena kita nggak cari Tuhan pun, Tuhan tuh selalu cari kita. Apalagi kalau kita cari Tuhan, ya kan? Jadi ibaratnya ya gitu. Jujur, ini aku ngomong kayak gini bunyi banget. Aku nggak tahu, aku kayak lagi nggak bisa mikir, bahkan nggak ngerti. Ini cut, nanti ini cut. Kayak gitu. Selama 18 tahun ini, aku bersyukur bisa kenal Tuhan. Kenapa bersyukur bisa kenal Tuhan? Kalau aku nggak kenal Tuhan sampai hari ini, mungkin aku nggak hidup. Dan itu yang buat aku pengen hidup, karena Tuhan. Aku nggak ngerti apa yang Tuhan pengen melayani. Aku juga bukan orang yang serohani itu, bukan orang yang kayak bener-bener harus bisa tiap hari saat itu kayak gini. Aku bukan orang yang kayak gitu juga. Aku lagi belajar buat menghidupi itu. Aku lagi belajar buat hidup jalannya tuh sama Tuhan. Lagi belajar buat selama aku hidup gimana sih caranya kita ini bisa menghidupi buat orang lain juga. Karena menurutku hidupku itu bukan buat diriku sendiri. Aku merasa kalau hidupku tuh buat orang lain. Aku pengen hidupku itu berarti buat orang lain, nggak buat diri sendiri. Karena apa sih untungnya kalau kita hidup tuh buat muasin diri sendiri, kayak muasin egonya kita. Dan sampai kapan selesainya egonya kita? Kayak kita nggak bakal ngerti apa sih yang nggak kita pengen. Mesti kalau misalnya kita makin jalan, makin bertambah usia, kita pengen ini kayak gitu. Makanya hidup yang sekali ini, yang cuman bisa kita ingat sekali, nggak tahu juga kapan selesainya. Kenapa kita nggak kayak nyempetin waktu biar hidup kita tuh nggak sia-sia. Buat apa hidup yang cuman sekali ini juga kita malah buat hidup kita tuh berantakan sendiri, buat hidup kita tuh kayak complicated karena kita sendiri, apalagi karena orang lain. Jadi mulai belajar buat orang yang masih ke-trap di masa lalu, buat masih ada trauma-trauma yang dari masa lalu juga. Aku mau bilang sama teman-teman semua kalau kita nggak bisa stop, kita nggak bisa stuck di situ. Karena eman guys, kan kita juga hidup. Kalau misal orang capek hidup, bosan hidup, emang pergumulan mereka mungkin lebih besar. Bahkan Tuhan kasihnya cobaan juga lebih banyak. Tapi itu kembali lagi, kalau misal Tuhan enggak suruh kita buat jalanin, Tuhan juga nggak bakal kasih kok. Berarti kalau Tuhan kasih masalah itu, berarti Tuhan percaya kalau kita bisa jalanin. Nah, jalannya sama siapa? Jalannya sama Tuhan. Semangat buat teman-teman di luar sana yang masih dalam proses, masih mempertanyakan Tuhan tuh beneran ada atau enggak. Percaya aja, satu hari nanti teman-teman tuh bakal sadar hal kecil, bahkan hal terkecil yang nggak penting buat teman-teman semua, itu justru jadi remindernya diri kita sendiri. Dan kita harus punya satu prinsip yang bisa kita pegang, yang itu bakal jadi fondasi imannya kita. Kalau misalnya kita datang ke gereja, kita dengerin khotbah, kita at least nggak usah deh kita kalau khotbahnya terlalu banyak, mau terlalu ribet gimana, ambil satu part yang itu jadi poin penting, dan itu bakal kita pegang terus di hidup kita. Karena itu bakal bantu teman-teman banget buat jalan terus ke depannya. Karena kalau misal kita udah jadiin satu poin dari entah itu khotbah atau quotes atau omongan dari teman-teman yang itu berarti buat hidup kalian, itu bakal bantu banget buat kita buat tetap bertahan. Jadi itu, semangat terus buat teman-teman di luar sana yang masih cari-cari sama Tuhan. Gak apa-apa, nikmatin jalannya, prosesnya, karena gimana pun
Tuhan tuh bener-bener ada kok buat kita, cuman tunggu waktunya.